Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut sudah ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Agus Suwanto. Kita langsung akan sapa Pak Agus Suwanto. Pak Agus Suwanto, selamat siang. Selamat siang, Anissa. Baik, Pak Agus Suwanto, terima kasih sebelumnya berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Pak Agus Suwanto, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan penyebab dari adanya banjirop yang sering kali terjadi di kawasan pesisir utara Jakarta khususnya. Baik, terima kasih, Anissa. Jadi kalau melihat apa penyebab utama daripada banjirop di Jakarta Utara khususnya, yang pertama kita lihat di sana adanya penurunan muka tanah atau land subsidence, di mana penurunan muka tanah ini sangat signifikan ya di Jakarta Utara, sehingga ini rentan untuk terjadinya rob. Yang kedua, itu ada sendiri yaitu kenaikan muka air laut. Kenaikan air laut ini karena adanya air laut pasang yang disebabkan oleh adanya bulan purnama ataupun disebabkan karena bulan mati atau bulan baru. Nah, sedangkan kita lihat sendiri bahwa akhir-akhir ini misalkan di Kali Baru ya, kita lihat pada bulan April itu terjadi 2 kali, tanggal 29, tanggal 30. Sedangkan di bulan Mei itu terjadi 4 kali, tanggal 26, 27, 28, 29. Sedangkan di bulan Juni ini sudah terjadi tanggal 12, 13, 22, 23, ini sebanyak 12 kali. Jadi kalau kita lihat memang sejak bulan April, Mei, Juni itu terjadi peningkatan ya. Rata-rata kalau di Jakarta Utara itu berkisar air robnya itu berkisar antara 2,5 ya meter, kira-kira itu. Oke, baik. Ya, artinya penurunan muka tanah di Jakarta ini juga sekarang menjadi salah satu faktor pemicunya juga ya. Nah, lantas bagaimana dengan pengaruh dari perubahan iklim global terhadap naiknya permukaan laut sendiri di kawasan pesisir Jakarta? Ya, kalau kita bicara tentang pengaruh perubahan iklim global terhadap naiknya permukaan laut, ini global ya. Jadi kita lihat beberapa faktor yang terkait. Misalkan kenaikan permukaan air laut ini, dari penelitian menunjukkan bahwa permukaan laut di Jakarta itu meningkat 1,65 cm per tahun. Yang ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, itu hanya 3,6 mm per tahun. Sehingga ini hampir 5 kali lipatnya ya. Nah, sedangkan dampak perubahan iklim itu sendiri itu menyebabkan kenaikan suhu global, dan ini berdampak pada mencairnya es di kutub ya, dan permukaan kenaikan air laut. Nah, Jakarta sebagai kota pesisir ini juga sangat rentan. Kalau kita lihat cuaca ekstrim itu sering terjadi. Ini yang juga berdampak ya terhadap wilayah khususnya di Jakarta, karena ada perubahan iklim, kemudian cuaca ekstrimnya sering terjadi. Nah, salah satunya adalah cuaca ekstrim yang terjadi adalah untuk kenaikan air laut tadi, untuk menyebabkan pasang surut air laut lebih banyak dipasangnya. Dan ini juga kalau kita lihat lebih jauh risikonya, kenaikan permukaan air laut dan subsiden tanah ini meningkatkan risiko banjir di Jakarta, terutama daerah-daerah pesisir. Maka akan mengganggu aktivitas. Ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan ekonomi, dan masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Kalau kita lihat kemarin, Anissa, bukti dari beberapa hari yang lalu ya, kita ketinggian air laut saat pasang di Jakarta yaitu siaga 1 di atas 250 meter ya. Seperti kita ambil dari BPBD Jakarta, kita lihat. Ya, Pak Agus Suwanto. Oke, nah Pak Agus Suwanto, dan kita pantau begitu bahwa kenaikan dari tingginya banjirop akhir-akhir ini juga lebih tinggi dari biasanya. Apakah kemudian ada keterkaitannya juga dengan penjelasan yang Anda sampaikan tadi? Iya, memang ada keterkaitannya, jadi sangat terkait. Jadi misalkan kita lihat ya, saat ini untuk tinggi muka air atau terjadinya ngukurnya itu tinggi muka air ditambah sama dengan pasang surut ya, ditambah dengan datumnya. Nah, tinggi muka air itu terkadang tidak hanya dari banjirop dari air laut, tetapi kita lihat ada 4 sungai yang juga bermuara ke arah Jakarta. Ini juga menambah tinggi muka air tadi.
Jadi rob di Jakarta ini juga sebagian besar disebabkan oleh adanya aliran sungai, adanya hujan di daerah daratan yang menuju ke Teluk Jakarta. Di sana ada Ciliwung, Cisadane, Angke, itu bermuara ke sana semua. Ini yang menyebabkan, jadi kaitannya seperti itu. Oke, baik. Nah, lantas seperti apa kalau pantauan saat ini begitu ya pada periode banjirop kali ini, apakah kemudian juga ditemukan adanya anomali cuaca ataupun pergeseran dari pola pasang surut yang sudah lebih dahulu bisa terdeteksi oleh BMKG di tahun ini? Ya, saat ini tidak terdeteksi adanya anomali pola pasang surut karena waktu pasang laut itu seperti yang diperkirakan. Ya, saat ini memang ada anomali cuacanya yang harus kita perhatikan, yaitu sudah masuk musim kemarau namun masih terjadi hujan. Artinya bahwa saat ini kemarau itu pendek ya, tidak panjang. Nah, tapi masih juga sering terjadi hujan, itulah yang menyebabkan intensitasnya lebat ekstrim. Nah, saat fase pasang air laut yang bersama tadi ya dengan hujan lebat atau ekstrim ini terjadi di wilayah Hulu Bogor. Dan inilah anomali cuaca ini yang juga menyebabkan kenapa frekuensinya pasang rob tadi semakin meningkat. Ini juga kita lihat adanya fenomena angin kencang yang beberapa yang lalu juga kita sampaikan. Terus kemudian ditambah juga adanya gelombang tinggi karena ada awan cumulonimbus di pesisir Jakarta. Pada beberapa hari yang lalu kita juga mendeteksi adanya bibit siklon tropis 97S yang di sana di sebelah selatan daripada pesisir Jakarta. Ini juga meningkatkan daripada tinggi muka air laut tadi sehingga terjadi rob. Ya. Oke, sembari Anda tadi sempat menyinggung soal intensitas juga, apakah artinya intensitas yang ada saat ini akan berdampak seperti apa? Terutama terkhusus adalah untuk durasinya juga bagi periode banjir rob kali ini begitu ya, khususnya di wilayah pesisir Jakarta, Pak Kuswanto. Ya, kalau kita lihat dampaknya seperti apa, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa dampak daripada banjir rob ini kalau kita lihat dari waktu tadi terjadinya di bulan April hanya terjadi 2 kali, dan Mei terjadi 4 kali, di bulan Juni terjadi 12 kali. Nah, dampaknya ini cukup signifikan, wilayahnya juga luas karena amplifikasi daripada tinggi pasang air itu ya, karena daya tarik bulan. Dan yang kedua karena tambahan air hujan dari daratan yang ke Teluk Jakarta. Ini menyebabkan bahwa wilayahnya cukup luas dan ini durasinya kalau kita lihat tadi kan waktunya itu kalau banyak kita lihat tinggi maksimumnya kira-kira antara jam 9 malam sampai jam 12 malam. Itu yang terjadi di tinggi maksimumnya sampai 2,5 meter. Tapi di sore itu bisa sekitar masih 2,1, 2,2 dan ini berjalan terus waktu dari waktu. Oke, baik Pak Guswanto, terakhir mungkin dapat disampaikan apa kemudian langkah mitigasi yang direkomendasikan dari BMKG untuk mengurangi dampaknya, dampak banjirop khususnya di kawasan pada penduduk seperti kemudian Muara Baru, Peluit, Penjaringan maupun di Cilincing, Pak Guswanto. Baik, yang perlu kita lakukan langkah mitigasi yang kami sarankan dari BMKG, yang pertama yaitu kita tentunya wajib meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi ketinggian air laut. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kita juga harus membersihkan drainase saluran air di lingkungan sekitarnya, terutama tadi disampaikan dan di Muara Baru ya. Dan yang ketiga, warga ini kalau apabila terjadi barangkali sebaiknya mengevakuasi dari dulu. Karena banjir rob ini kan memiliki durasi ya waktunya. Biasanya 3-4 jam ataupun 5 jam ya sebelum kejadian. Kemudian membatasi aktivitas pada daerah yang rawan banjir pesisir. Yang kemudian dilanjutkan juga bisa membuat tanggul di wilayah terdampak ya rob ataupun menggunakan dengan karung pasir ya atau tanggul permanen ataupun bisa juga di daerah-daerah yang memiliki mangrove itu bisa menggunakan. Dan untuk jangka panjang paling bisa diberikan giant seawall barangkali untuk pembatas ya. Itu barangkali untuk langkah permanen yang lebih jauh. Ya. Namun kan memerlukan biaya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir barangkali Anissa, saya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan peringatan dini dari BMKG tentang cuaca ekstrim dan
banjir rob. Demikian kira-kira. Oke, baik, itu catatan mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat baik dalam waktu dekat maupun untuk jangka permanennya. Kalau begitu terima kasih banyak atas informasi dan juga update-nya Pak Guswanto. Salam sehat selalu. Selamat siang Pak Guswanto. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana